Selamat pagi saudaraku, selamat hari baru. Semoga Anda tetap sehat dan selalu bahagia. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menjaga kami. Engkau selalu menolong kami dan menyelamatkan kami. Semoga sepanjang hari ini kami mampu untuk terus mengandalkan Engkau dalam seluruh hidup kami, sehingga perahu hidup kami tidak tenggelam, sehingga kami mampu menghadapi badai dan tantangan. Kami percaya bahwa Engkau selalu bersama kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, hidup bagai perahu. Kita harus mendayung mengarungi lautan. Kalau perahu kita bocor, maka kita tidak bisa mengarungi lautan. Kalau perahu kita kelebihan muatan, maka akan tenggelam. Mari kita memilah apa yang harus kita bawa dalam perahu. Yang tidak perlu silakan dibuang. Yang tidak penting silakan kita tinggalkan. Karena apa yang kita bawa akan menentukan laju perahu. Sekuat apapun kita mendayung, kalau beban perahu terlalu berat, maka akan sia-sia. Sekuat apapun kita mendayung, kalau perahu kita bocor, maka akan membuat kita lelah. Maka mari kita bertanya dalam diri kita, apakah perahu saya selama ini masih dalam keadaan baik, ataukah sudah ada bocor? Kalau memang ada kebocoran, silakan ditambal. Silakan kita membiarkan Tuhan menambalnya untuk kemudian menjadi perahu yang baik. Saudaraku, meski badai menerjang,
Kalau perahu kita tidak bocor, maka akan aman. Meski badai menghadang, kalau beban kita ringan, maka kita pasti bisa melewatinya dan sampai di tujuan dengan selamat. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan, perahu para murid tergoncang dan hampir tenggelam oleh angin sakal. Badai yang besar menerjang perahu mereka. Mereka sangat ketakutan. Petrus berseru mewakili murid-murid yang lain, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Lalu Yesus dan Petrus kemudian naik ke perahu, dan seketika redalah angin sakal. Ketika para murid membawa Yesus ke dalam perahu mereka, seketika badai menjadi reda, dan perahu tidak jadi tenggelam. Saat Yesus ada dalam perahu mereka, mereka menjadi tenang dan damai. Saudaraku yang terkasih, perjalanan hidup kita mudah tergoncang oleh badai karena kita kurang percaya pada Tuhan. Bahkan kita kadang tidak mau membawa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oleh karena itu, bawalah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, baik dalam hidup kami sebagai imam, maupun dalam hidup Anda yang membina kehidupan rumah tangga. Dalam menjalani hidup ini, sadarlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kita, dan berserulah dengan penuh iman, "Tuhan, tolonglah aku." Hidup kita akan aman karena Tuhan Yesus beserta kita. Saudaraku yang terkasih, bawalah Tuhan Yesus dalam kehidupan rumah tangga Anda. Bawalah Tuhan Yesus dalam membangun kehidupan rumah tangga, sehingga sungguh kehidupan rumah tangga Anda mencerminkan kehendak Tuhan yang selalu menyelamatkan kita. Rahmat Tuhan menyertai kita semua. Mari saudaraku, kita membuka hati untuk menerima berkat Tuhan, agar kita semua kuat dalam mendayung perahu dan kita kuat menghadapi badai kehidupan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anda sekalian, keluarga dan komunitas dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan bahagia selalu.